warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat matematika, ketemu lagi bersama aku Resti Barokah dengan NPM 202151004. Kali ini kita akan membahas salah satu materi matematika tentang relasi dan juga fungsi. Selamat menyimak ya. Sebelum mulai kepada materi pembelajaran, yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu apa itu indikator pencapaian materi relasi dan fungsi. Yang pertama, menjelaskan pengertian relasi dan fungsi. Yang kedua, mendeskripsikan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu relasi antara dua himpunan yang disajikan dalam berbagai bentuk grafik dan himpunan pasangan terurut. Yang ketiga, merumuskan suatu fungsi. Tujuan pembelajaran relasi dan fungsi. Dalam pembelajaran relasi dan fungsi ini diharapkan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu relasi serta menemukan konsep fungsi. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Materi yang pertama yaitu mengenai relasi. Apa itu relasi? Relasi antara dua himpunan, contohnya himpunan A dengan himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Contoh, ada 4 orang anak yaitu Eko, Rina, Tono, dan Dika. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Eko menyukai warna merah, Rina menyukai warna hitam, Tono menyukai warna merah, sedangkan Dika menyukai warna biru. Dari hasil uraian tersebut, maka terdapat dua buah himpunan. Yang pertama adalah himpunan anak, kita sebut dengan A, dan himpunan warna yang kita sebut dengan B. Nah, hubungan antara A dan B dapat digambarkan sebagai berikut. Kesimpulannya, relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah suka dengan warna. Eko dipasangkan dengan merah karena Eko suka dengan warna merah. Rina dipasangkan dengan warna hitam karena Rina menyukai warna hitam, dan seterusnya. Hubungan atau relasi antara dua himpunan itu dapat ditulis dengan menggunakan 3 buah cara. Yang pertama ada diagram panah. Yang kedua ada himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga ada diagram kartesius. Yang pertama, diagram panah. Perhatikan gambar di bawah ini. Relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Karena penggambarannya menggunakan bentuk panah atau arrow, maka disebut dengan diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Sebuah relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan pasangan berurutan. Artinya, kita memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita bisa menyatakan relasinya dengan pasangan berurutan sebagai berikut. Eko, merah. Rina, hitam. Tono, merah. Dika, biru. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan X, Y dengan X elemen dari A dan Y elemen dari B. Yang ketiga, diagram kartesius. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan ke dalam pasangan berurutan yang kemudian dituangkan dalam dot atau titik-titik dalam diagram kartesius. Contoh dari relasi suka dengan warna dapat digambarkan dalam bentuk diagram kartesius sebagai berikut.
Kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu fungsi. Definisi fungsi atau pemetaan adalah hubungan atau relasi spesifik yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang domain, kodomain, dan range fungsi. Coba kita perhatikan gambar berikut. Dari diagram panah tersebut, himpunan A atau himpunan daerah asal disebut dengan domain. Himpunan B yang merupakan daerah kawan disebut dengan kodomain. Sedangkan anggota dari kawan yang merupakan hasil dari pemetaan disebut dengan daerah hasil atau range fungsi. Jadi, dari diagram panah tersebut dapat disimpulkan domain atau kita simbolkan dengan df adalah A sama dengan 1, 2, dan 3. Kodomain adalah B sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan range atau kita simbolkan dengan RF adalah 2, 3, dan 4. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai menghitung nilai dari suatu fungsi. Notasi fungsi. Sebuah fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan seterusnya. Pada fungsi G yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan GX. Misal ada fungsi f yang memetakan A ke B dengan aturan fungsi x 2x tambah 2. Dari notasi fungsi tersebut, x merupakan anggota domain. Fungsi x 2x tambah 2 berarti fungsi f memetakan x ke 2x tambah 2. Jadi daerah bayangan x oleh fungsi f adalah 2x tambah 2. Teman-teman dapat menotasikannya dengan fx sama dengan 2x tambah 2. Jadi, kesimpulannya, jika fungsi fx ax tambah b dengan x anggota domain f, maka rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax tambah b. Untuk selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama, relasi yang tepat untuk menjelaskan hubungan himpunan Q ke himpunan P adalah. Coba kita sama-sama perhatikan himpunan Q dan himpunan P. Nah, pada himpunan Q, 1 merupakan berapa dari 1? Kemudian 8 merupakan berapa dari 2? Dan 27 merupakan berapa dari 3? Yap, betul. 1, 8, dan 27 merupakan pangkat 3 dari 1, 2, dan 3. 1 merupakan pangkat 3 dari 1, 8 merupakan pangkat 3 dari 2, dan 27 merupakan pangkat 3 dari 3. Jadi, relasi yang tepat adalah pangkat 3 dari. Contoh soal nomor 2. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 3 dikurangi 5x. Nilai dari f negatif 4 adalah. Pembahasan. Diketahui fx sama dengan 3 kurangi 5x. Kemudian yang dicarinya adalah f negatif 4. Berarti kita tinggal mensubstitusi x sama dengan negatif 4 ke rumus fungsi. F negatif 4 sama dengan 3 dikurangi 5 kali negatif 4. Sama dengan 3 ditambah 20. Sama dengan 23. Jadi hasil dari f negatif 4 adalah 23. Contoh soal nomor 3. Coba perhatikan keempat himpunan berikut ini. P sama dengan 1,1, 2,0, 2,1. Q sama dengan 1,1, 3,2, 5,2. R sama dengan 5,A, 5,B, dan 4,C. Kemudian S sama dengan 1,6, 1,5, dan 1,4. Himpunan pasangan berurut yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah.
Pembahasan. Suatu himpunan pasangan berurut termasuk fungsi apabila setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan ke anggota kodomain. Nah, coba kita perhatikan himpunan P. Himpunan P bukan termasuk fungsi karena anggota domain 2 memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu pada pasangan berurut 2,0 dan 2,1. Sekarang himpunan Q. Nah, himpunan Q merupakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan ke anggota kodomain. Sekarang kita perhatikan himpunan R. Himpunan R bukan termasuk fungsi karena anggota domain 5 memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu pada pasangan berurut 5,A dan juga 5,B. Sekarang yang terakhir, himpunan S. Himpunan S bukan termasuk fungsi karena anggota domain 1 memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu pada pasangan berurut 1,6, 1,5, dan 1,4. Jadi kesimpulannya yang merupakan himpunan pasangan berurut berupa fungsi atau pemetaan hanya himpunan yang Q saja. Contoh soal nomor 4. Diketahui f(x) sama dengan 6x kurang 5. Nilai dari f 3a tambah 1 adalah... Bahasan. Diketahui f(x) sama dengan 6x kurang 5. Kemudian yang dicarinya adalah nilai f 3a tambah 1. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti contoh soal nomor 2, yaitu mensubstitusi nilai x-nya pada persamaan fungsi tersebut. Jadi f kali f 3a tambah 1 sama dengan 6 kali 3a tambah 1 dikurangi 5 sama dengan 18a tambah 6 kurangi 5 sama dengan 18a tambah 1. Jadi hasil dari f 3a tambah 1 sama dengan 18a tambah 1. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.